para pencinta sejarah Nusantara. Sejarah Pulau Madura. Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di atas pegunungan Tengger bernama Kerajaan Medang Kamulan. Pada masa itu diperintah oleh Prabu Gilimusi yang sangat dihormati dan disegani rakyatnya. Raja dibantu oleh Perdana Menteri yang gagah berani dan cerdik bernama Patih Pranggulang. Meskipun kerajaan Medang Kamulan adil dan makmur, tetapi agak bersedih hati karena putrinya yang cantik jelita yang bernama Putri Raden Ayu Tunjung Sekar tidak mau bersuami. Telah banyak lamaran datang dari para putra mahkota kerajaan tetangga. Namun semua itu ditolak oleh Putri Raden Ayu Tunjung Sekar. Pada suatu malam, Putri Raden Ayu tidur amat pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi berjalan di tengah kebun yang sangat indah. Di kejauhan terdengar tembang seorang pangeran yang sangat merdu. Ketika ia sedang menikmati keindahan itu, tiba-tiba bulan purnama muncul di langit yang bersih tanpa awan. Ia sangat terpesona melihat sinar bulan yang sangat lembut. Bulan itu pun turun, makin lama makin rendah. Putri Tunjung Sekar heran melihat peristiwa itu. Tiba-tiba bulan itu masuk ke Putri Tunjung Sekar. Pada saat itulah Putri Tunjung Sekar terbangun. Ia terkejut. Ia pun kemudian mencoba untuk mengartikan mimpi itu. Beberapa bulan setelah mimpi itu, Putri Sekar hamil. Prabu Gilimusi merasa terpukul dan amat murka. Ia tidak percaya kalau kehamilan putrinya itu akibatkan oleh mimpi. Sang raja marah menyuruh seorang patih untuk menghukumnya atas kesalahannya. Patih Pranggulang pun berangkat. Setelah berjalan sehari semalam, sampailah mereka di hutan yang sangat lebat yang kebetulan dekat dengan laut. Mereka berhenti di tempat tersebut. Tunjung Sekar pun kemudian menaiki rakit yang telah dibuat oleh Patih. Ketika sampai di tengah laut, pada suatu malam, kebetulan waktu itu bulan sedang purnama, perut Tunjung Sekar terasa makin sakit. Ketika bulan benar-benar di atas, Tunjung Sekar lahir. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang mungil. Bayi itu didekapnya dengan penuh kasih sayang karena lahir di laut. Bayi itu diberi nama Raden Sekoro. Beberapa hari kemudian, pada suatu pagi tampaklah di mata Tunjung Sekar sebuah pulau. Ia pun kemudian mendekatinya. Ketika rakit yang dinaikinya sudah menepi di pulau itu, Tunjung Sekar mendekap bayinya turun dari rakit. Tiba-tiba ada hal aneh terjadi. Ketika sampai di darat, Raden Sekoro yang baru berumur beberapa hari meloncat ke tanah. Ia pun kemudian berlari ke sana kemari dengan riangnya. Tubuh Raden Sekoro pun cepat bertambah besar. Raden Sekoro dan ibunya berjalan terus. Pulau itu sangat sepi. Tidak ada manusia selain mereka bertiga. Mereka kemudian tiba di sebuah tanah yang lapang. Dalam bahasa Madura, tanah lapang disebut Ra-ara atau hampir sama dengan oro-oro dalam bahasa Jawa. Di sudut tanah lapang itu, Raden Sekoro melihat sebatang pohon. Ia mendekati pohon itu. Di dahan yang paling rendah ada sarang lebah yang cukup besar. Ketika Raden Sekoro mendekati lebah-lebah itu, tempat itu kemudian diberi nama Madu Oro, yang artinya madu yang ada di tanah lapang atau madu yang ada di padang Sahara. Raden Sekoro pun kemudian hidup bersama ibundanya
Dan kelak kemudian hari, ia menjadi raja memerintah di Pulau Madura untuk pertama kalinya. Seolah mereka mempersilahkan Raden Sekoro untuk mengambil madunya. Kemudian Raden Sekoro pun dapat menikmati madu itu bersama ibundanya. Inilah sekelumit cerita dan sejarah sejati asal-muasal Pulau Madura. Semoga bermanfaat di hati Anda sekalian. Terima kasih telah menonton video kami, Sejarah Nusantara